Cukup Nabila, aku sudah muak dengan kecurigaanmu. Malam ini kujatuhkan talak 3 untukmu. Teriakan Adrian di tengah restoran mewah itu seketika memutuskan pernikahan mereka. Tanpa ragu, ia membuang Nabila demi membela wanita asing di sampingnya. Ibu mertua dan adik iparnya tertawa puas melihat Nabila terpojok. Mereka mengira Nabila akan menangis histeris dan memohon dihankan. Nabila hanya tersenyum dingin sambil tas kerjanya. Ia melangkah pergi tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Adrian tidak menyadari bahwa ia baru saja menutup pintu terakhir keselamatannya. Dan malam itu juga takdir mengerikan mulai mengepung hidup mereka. Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih menarik. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Di balik pintunya yang tebal dan dingin, suasana ruang VIP restoran mewah itu sebenarnya sudah terasa begitu menghimpit. Bahkan sebelum langkah kaki Nabila benar-benar melewati ambangnya, Nabila datang dengan gaun kerja yang teramat sederhana, hijab polos yang tertata rapi tanpa aksesoris mencolok, serta sisa-sisa kelelahan dari tumpukan berkas kantor yang sengaja ia selesaikan agar tidak terlambat. Namun saat tatapannya menyapu ruangan, bukan senyum menyambut yang ia terima. Adrian suaminya sendiri hanya melirik sekilas dari ujung mata dengan dengusan napas pendek yang penuh dengan penghinaan sebelum melontarkan kalimat yang langsung menampar perasaan Nabila di depan semua orang. Kamu ini memang selalu punya alasan untuk menaruh pekerjaanmu di atas keluargamu sendiri, Nabila. Sampai kapan kamu mau buat aku malu di depan tamu pentingku? Hanya karena sifat egoismu itu? Suara Adrian begitu dingin. Menyayat hati Nabila yang sebenarnya sudah menahan lelah seharian demi menjaga perasaan suaminya. Nabila hanya bisa mengelus dada, mencoba mengukir senyum tipis yang dipaksakan walau matanya mulai berkaca-kaca, memilih untuk diam daripada memperpanjang pertengkaran di tempat umum. Namun senyum yang baru saja ia susun itu mendadak beku ketika pandangannya jatuh pada sesosok perempuan yang duduk tepat di sisi kanan Adrian. Jarak yang terlalu dekat untuk seorang asing. Tempat yang seharusnya menjadi hak Nabila sebagai seorang istri. Perempuan itu bernama Bianca berdiri anggun dengan gaun putih yang membalut tubuhnya bagai seorang putri. Mengulurkan tangan dengan senyuman yang terlihat begitu sempurna, manis, dan tanpa celah. Dengan suara yang sangat lembut, Bianca berkata, "Halo, Mbak Nabila, aku Bianca. Senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung dengan perempuan hebat yang sering diceritakan Mas Adrian." Belum sempat Nabila membalas uluran tangan itu, Ratna, ibu mertuanya langsung menyambar pembicaraan dengan nada suara yang membumbung tinggi penuh dengan kebanggaan yang disengaja untuk membandingkan. "Nabila, kamu harusnya sadar diri dan belajar banyak dari Bianca. Dia ini calon investor besar. Pewaris tunggal keluarga konglomerat yang dalam beberapa hari saja sudah bisa membuka relasi bisnis luar biasa untuk Adrian. Tidak seperti kamu yang cuma tahu habiskan waktu untuk urusan tidak jelas dan tidak pernah membawa dampak apa-apa buat kemajuan suamimu." Tawa ke Isya, adik ipar Nabila menyusul gemuruh di ruangan itu saat ia tanpa ragu menggoda Adrian dan Bianca yang duduk bersisian membuat suasana meja makan dipenuhi gelak tawa yang terasa bagaikan duri tajam yang menusuk dada Nabila bertubi-tubi. Sepanjang makan malam berlangsung, Bianca terus menampilkan sosok perempuan idaman yang sempurna. Ia menyapa para pelayan dengan amat sopan, mengambilkan lauk terbaik ke piring Ratna dengan penuh perhatian. Bahkan secara alami menuangkan minuman ke cangkir Adrian seraya memberikan tatapan penuh kagum. Siapapun penonton yang melihat pemandangan malam itu pasti akan terkecoh dan mengira bahwa Bianca adalah sesosok malaikat berhati emas yang sangat baik. Namun bagi Nabila yang duduk terasing di ujung meja, setiap gerak-gerik ramah Bianca justru menyebarkan aura kepalsuan yang amat pekat. Sebuah intrik berbahaya yang dengan mudahnya membutakan mata keluarga yang selama ini selalu ia perjuangkan walau kehadirannya sendiri tak pernah dianggap ada. Suasana meja makan yang awalnya penuh canda tawa mendadak mengendap ketika hidangan utama disajikan. Ratna meletakkan sendoknya dengan dentang nyaring yang sengaja dibuat-buat, lalu memandang Nabila dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menelisik. Sambil mengusap cangkir tehnya, ibu mertuanya itu kembali membuka suara kali ini dengan nada menyindir yang teramat tajam. "Kamu tahu tidak, Nabila? Bertahun-tahun kamu menikah dengan Adrian, rumah ini masih saja sepi. Kamu belum juga bisa memberi keluarga ini seorang cucu. Kadang aku berpikir, apa sebenarnya fungsi kamu sebagai seorang istri?
Belum sempat Nabila mencerna rasa perih dari ucapan itu, Keisha langsung menyambar tanpa belas kasihan. Betul kata ibu, Mas Adrian itu laki-laki sukses, tampan, dan punya masa depan cerah. Dia pantas mendampingi perempuan yang bukan cuma cantik dan elegan seperti Mbak Bianca tapi juga bisa mengangkat derajat keluarga kita. Bukan yang cuma jadi beban dan bikin suasana suram. Bianca yang duduk di samping Adrian langsung menutup mulutnya berpura-pura malu lalu mengibaskan tangan dengan mimik wajah yang seolah merasa tidak enak. Ah, Tante Keisha jangan bicara begitu. Aku jadi tidak enak sama Mbak Nabila. Aku yakin Mbak Nabila sudah berusaha memberikan yang terbaik walaupun mungkin keberuntungan belum memihak padanya. Setiap kata yang keluar dari bibir Bianca terdengar begitu manis di telinga Adrian. Membuat laki-laki itu menatap Bianca dengan pandangan yang kian terkagum-kagum. Nabila mengepalkan tangannya di bawah meja, menyembunyikan jemarinya yang gemetar menahan sakit hati yang teramat sangat. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Tatapannya tertuju lurus pada manik mata suaminya yang malam itu terasa asing baginya. Dengan nada suara yang sangat pelan namun tegas, Nabila memotong keheningan. Mas, aku cuma mau minta satu hal malam ini. Tolong jangan terlalu mudah percaya pada orang yang baru kamu kenal. Setika itu juga gelak tawa di meja makan lenyap. Seluruh ruangan mendadak hening dan tegang. Bianca mengecilkan bahunya tanpa amat terkejut dan terintimidasi. Maksud Mbak Nabila aku apa? Aku ada salah kata? Tanyanya dengan suara lirih yang dibuat seolah-olah ia adalah korban yang teraniaya. Nabila menggeleng halus. Aku tidak menuduh siapapun, tapi sebagai istri aku punya firasat. Perempuan ini tidak sesempurna yang kalian lihat. Tolong hati-hati, Mas. Tidak ada teriakan, tidak ada caci maki kasar dari mulut Nabila. Hanya sebuah peringatan tulus dari seorang wanita yang ingin menyelamatkan suaminya. Namun kejujuran itu justru disambut ledakan tawa mengejek dari Ratna. Firasat kamu bilang? Astaga Nabila. Bilang saja kalau kamu iri dan dengki melihat Bianca jauh lebih berkelas dari kamu. Perempuan yang takut kehilangan suami memang selalu merasa cemas dan melihat perempuan baik-baik sebagai ancaman. Keisha ikut tertawa puas memanas-manasi keadaan. Di saat yang sama, Bianca melangkah mendekat lalu dengan lembut memegang jemari Nabila yang dingin. Mbak Nabila, kalau memang ada perbuatanku yang menyakiti hati Mbak, tolong katakan langsung. Jangan benci aku sebelum Mbak benar-benar mengenal siapa aku. Usapan lembut tangan Bianca malam itu justru menjadi pukulan paling telak membuat Nabila semakin terlihat sebagai sosok istri yang picik dan penuh prasangka di mata keluarga suaminya sendiri. Genggaman tangan Bianca yang terasa berpura-pura ramah itu akhirnya dilepaskan Nabila dengan pelan. Namun gerakan sederhana itu justru memicu amarah Adrian yang sudah berada di ambang batas. Wajah suaminya merah padam. Matanya menatap Nabila dengan kekecewaan dan amarah yang meluap-luap. Tanpa memedulikan puluhan pasang mata pengunjung restoran yang mulai menoleh ke arah meja mereka, Adrian tiba-tiba berdiri hingga kursi kayu berukir di belakangnya terdorong kasar dan menimbulkan suara gesekan nyaring. Cukup, Nabila, cukup, bentak Adrian dengan suara lantang yang menggelegar memecahkan ketenangan restoran mewah tersebut. Aku sudah muak dengan semua drama dan prasangkamu. Selama bertahun-tahun aku diam saat kamu terus mencurigai siapapun yang mau berbisnis denganku. Tapi malam ini, di depan ibuku, adikku, dan tamu terhormatku, kamu benar-benar sudah melampaui batas. Nabila mendongak menatap wajah laki-laki yang telah menemani hidupnya selama ini. Rasa perih menusuk dadanya begitu dalam. Namun, ia berusaha agar suaranya tidak gemetar saat membalas ucapan suaminya. Aku melakukan ini bukan karena cemburu, Mas. Aku cuma tidak mau kamu menyesal di kemudian hari saat semuanya sudah terlambat. Bukannya luluh, ucapan Nabila justru semakin menyulut emosi Adrian. Laki-laki itu tertawa sinis, menyisir rambutnya ke belakang dengan raut wajah penuh kepuasan dan kesombongan. Menyesal? Satu-satunya hal yang aku sesali dalam hidupku adalah terlalu lama bertahan dengan perempuan paranoid seperti kamu. Kamu selalu jadi penghambat karirku, Nabila. Hari ini aku sadar aku lebih memilih mempercayai orang yang menunjukkan ketulusan dan mampu membawa kemajuan dalam hidupku daripada harus tinggal bersama istri yang otaknya cuma dipenuhi racun prasangka. Ratna tersenyum puas menyaksikan pemandangan itu. Seolah kemenangan besar baru saja berpihak padanya. Keisha bahkan ikut berdiri dan memegang bau Bianca yang berpura-pura syok. Sengaja menampakkan dukungan penuh untuk perempuan asing tersebut. Adrian kemudian menarik napas panjang, menatap Nabila yang masih duduk tenang tanpa meneteskan air mata sedikit pun.
Dengan suara tegas yang menggema di seluruh sudut ruangan, kata-kata yang paling menghancurkan itu akhirnya terucap dari mulutnya. Nabila, detik ini juga di depan ibuku, adikku, dan Bianca, aku jatuhkan talak 3 untukmu. Kita selesai. Hubungan kita mati malam ini. Seluruh meja langsung hening seketika. Ibu mertua dan adik iparnya menunggu reaksi Nabila dengan senyum kemenangan. Menyangka perempuan berhijab itu akan menangis histeris, berlutut, atau memohon agar ikatan pernikahan mereka tidak dihancurkan begitu saja. Namun yang terjadi justru di luar dugaan mereka. Nabila mengalihkan pandangannya pada Bianca selama beberapa detik dengan tatapan yang sangat dalam lalu berbalik menatap Adrian. Sebuah senyuman tipis yang sangat dingin dan sulit diartikan terukir di bibirnya. Tanpa nada emosi, Nabila hanya berbisik pelan. Aku sudah mengingatkanmu, Mas. Selamat menikmati keputusanmu. Nabila berdiri merapikan tas kerja sederhana yang dibawanya, lalu melangkah pergi meninggalkan restoran mewah itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Langkah kakinya begitu mantap menyusuri lorong dingin menuju area parkir. Namun begitu pintu mobil pribadinya tertutup rapat dan menyisakan kegelapan yang sunyi, keheningan di dalam kabin itu mendadak pecah oleh suara tawa kecil dari bibir Nabila. Itu bukanlah tawa bahagia atau tanda bahwa ia telah hilang akal, melainkan sebuah tawa penuh kepahitan atas kebodohan laki-laki yang baru saja membuangnya. Di balik luka batin yang menganga malam itu, Nabila menyadari satu hal penting. Adrian baru saja mengunci dan menghancurkan pintu terakhir yang selama ini susah payah ia jaga hanya untuk menyelamatkan hidup suaminya sendiri. Untuk memahami mengapa Nabila bisa melangkah pergi dengan senyuman sedingin itu, kita harus memutar waktu kembali ke 2 minggu sebelum malam kelam di restoran tersebut. Saat itu suasana ruang kerja pribadi Nabila di lantai atas kantornya terasa begitu tenang dan sunyi. Cahaya lampu meja menyinari sebuah map tebal berisikan dokumen rahasia yang baru saja dilepaskan oleh Kepala Divisi Keamanan perusahaannya. Laporan investigasi mendalam itu menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan. Sosok perempuan bernama Bianca yang belakangan ini mendampingi suaminya ternyata menggunakan beberapa identitas palsu dan terindikasi kuat menjadi otak di balik jaringan penipuan investasi berskala besar. Bukti-bukti ini memang belum bisa kita buka ke publik karena pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan tertutup. Bu, ujar kepala keamanannya malam itu dengan nada bicara yang penuh kehati-hatian. Tapi dari jejak rekam digital dan alur transaksinya, perempuan ini jelas sangat berbahaya. Nabila mengusap wajahnya yang tampak lelah. Sebagai wanita yang memegang kekuasaan besar di balik layar, ia bisa saja langsung memakai laporan itu untuk mempermalukan Bianca atau menindas keluarga Adrian yang selama ini selalu meremehkannya. Namun, rasa sayang dan niat tulusnya untuk menjaga kehormatan sang suami membuat Nabila memilih cara yang lebih halus. Ia ingin Adrian mempercayainya sebagai seorang istri, tanpa harus menunjukkan seluruh kartu as yang ia genggam. Malam harinya di dalam kamar rumah mereka yang sepi, Nabila mencoba membuka ruang diskusi 4 mata dengan Adrian. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap suaminya yang sedang sibuk memoles penampilan di depan cermin. Dengan nada bicara yang amat lembut dan penuh kehati-hatian, Nabila berkata, "Mas, boleh aku bicara sebentar? Ini soal Bianca, untuk sementara waktu kamu jaga jarak dulu dari dia. Jangan terlalu cepat menanamkan modal atau menyerahkan urusan bisnis padanya." Adrian langsung menghentikan kegiatannya lalu menoleh dengan raut wajah yang berganti menjadi sinis. Ia tertawa meremehkan seolah kalimat yang baru saja diucapkan istrinya adalah hal paling konyol yang pernah ia dengar. "Jaga jarak? Kamu ini bicaranya makin ngelantur saja, Nabila. Kamu tahu tidak Bianca itu punya relasi dengan pengusaha kelas atas yang selama ini cuma bisa aku mimpikan. Dia datang membukakan pintu rezeki buat aku dan kamu malah menyuruhku menjauh." Nabila mendekat mencoba menyentuh lengan Adrian demi menyampaikan kekhawatiran yang mengganjal di dadanya. "Aku cuma minta kamu waspada, Mas. Aku merasa ada yang tidak beres dengan latar belakangnya." Dengan kasar, Adrian menepis tangan Nabila hingga pegangan istrinya terlepas. Tatapan mata Adrian malam itu terasa begitu dingin, memperlihatkan betapa kesombongan sudah menutup rapat mata hatinya. "Sudahlah, Nabila, hentikan omong kosongmu itu. Aku tahu kamu cuma cemburu karena tidak sanggup melakukan apa yang Bianca lakukan untuk karirku. Asal kamu tahu ya, setiap kali kamu mencoba menghalangiku dengan alasan yang dibuat-buat, aku makin sadar satu hal. Aku jauh lebih percaya pada Bianca daripada semua prasangka burukmu itu." Kalimat tajam itu ditinggalkan Adrian begitu saja bersama dentuman pintu kamar yang ditutup keras meninggalkan Nabila sendirian dalam kesunyian yang meneteskan rasa sakit mendalam di lubuk hatinya.
Penolakan kasar malam itu ternyata hanya awal dari pusaran kehancuran yang semakin tak terkendali. Hari-hari berikutnya, kehadiran Bianca di sekitar Adrian bukannya berkurang, melainkan makin gencar dan intens. Perempuan itu mulai secara terang-terangan memamerkan sebuah skema investasi aset digital yang ia klaim bisa melipat gandakan dana hingga berkali-kali lipat hanya dalam hitungan minggu. Untuk membuat perangkapnya semakin meyakinkan, Bianca bahkan membawa beberapa orang rekanan yang berakting seolah-olah mereka telah mendadak kaya raya berkat proyek tersebut. Adrian yang sudah dibutakan oleh rasa haus akan pengakuan dan ambisi untuk membuktikan prestasinya di hadapan publik langsung tergiur tanpa rasa curiga sedikitpun. Ia mulai membayangkan betapa bangganya ibunya saat ia bisa memamerkan kekayaan baru kepada para tetangga dan kerabat. Ia membayangkan betapa kagumnya teman-teman bisnisnya saat melihat portofolio investasinya meledak dalam waktu singkat. Ambisi buta itu telah menutup seluruh nalar sehat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengusaha. Namun demi mengumpulkan modal fantastis yang diminta Bianca, Adrian melakukan tindakan nekat. Tanpa sepengetahuan adiknya sendiri, ia diam-diam memanfaatkan data identitas Keisha untuk mengajukan pinjaman uang bernominal besar di berbagai aplikasi pinjaman dalam jaringan yang tak berizin. Ia berpikir bahwa setelah keuntungan besar dari investasi Bianca cair, ia akan dengan mudah melunasi semua utang itu dan bahkan memiliki sisa berlimpah untuk membeli rumah baru yang lebih mewah. Langkah berbahaya ini langsung terdeteksi oleh sistem pemantauan keuangan milik Nabila. Dari laporan mutasi dan transaksi yang berhasil dilacak timnya, Nabila bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana suaminya sedang berjalan lurus menuju jurang kehancuran. Dengan sisa-sisa ketabahan yang masih tersisa di dalam dirinya, Nabila memutuskan untuk menurunkan seluruh harga dirinya demi memberi peringatan terakhir. Sore itu, di ruang tamu rumah mereka yang sepi, Nabila berdiri menghalangi jalan Adrian yang hendak pergi menemui Bianca. Tatapan matanya penuh keputusasaan saat ia memohon dengan nada suara yang bergetar. "Mas, aku mohon kali ini saja. Dengarkan aku. Hentikan semua pinjaman atas nama Keisha itu. Batalkan semua transaksi dengan Bianca sebelum semuanya terlambat dan menghancurkan hidupmu." Adrian yang kaget rahasianya terbongkar bukannya sadar malah tersulut emosi yang amat hebat. Ia melangkah maju menekan posisi Nabila dengan wajah murka. "Kamu memata-matai aku, Nabila. Berani-beraninya kamu mencampuri urusan keuanganku." Geram Adrian dengan nada mengintimidasi. Nabila menahan napasnya, mencoba menatap lurus mata suaminya walau hatinya diiris rasa sakit. "Aku melakukan ini karena aku tahu itu pinjaman ilegal, Mas. Bianca sedang menjebakmu. Kalau kamu teruskan, bukan cuma kamu yang hancur, Keisha dan keluargamu juga akan terseret." Bukannya berterima kasih atas kepedulian istrinya, Adrian justru tertawa keras. Sebuah tawa penuh kesombongan yang teramat menyakitkan untuk didengar. Dengan tatapan meremehkan yang sangat dingin, Adrian melontarkan kata-kata penutup yang benar-benar memutus tali harapan terakhir di antara mereka. "Kamu tidak usah sok peduli pada keluargaku, Nabila. Dengar baik-baik. Setelah kita resmi bercerai nanti, Bianca yang akan menggantikan posisimu sebagai istriku. Dia bukan cuma pendamping, tapi partner bisnis cerdas yang sanggup membawa derajat hidupku ke tingkat paling tinggi, jauh dari wanita berotak sempit seperti kamu." Kalimat menusuk itu diucapkan tanpa sedikitpun rasa bersalah, meninggalkan luka batin yang teramat dalam dan menyegel takdir bahwa pernikahan mereka memang sudah tak punya masa depan lagi. Adrian benar-benar telah memilih untuk mempercayai mimpi palsu yang ditawarkan oleh seorang penipu ulung daripada mendengarkan suara hati yang paling tulus dari istrinya sendiri. Ia bahkan tidak menyadari bahwa di balik semua kemewahan palsu Bianca, ada jaringan kriminal yang sedang mengincar orang-orang ambisius seperti dirinya. Kembali ke malam kelam di restoran mewah tersebut. Begitu roda mobil pribadi Nabila membelah rintik hujan dan meninggalkan area parkir, keheningan di dalam kabin mendadak berubah menjadi atmosfer yang amat dingin. Nabila mengusap sisa-sisa napasnya yang berat lalu mengambil ponsel dari dalam tas. Tatapan matanya yang tadi tampak pasrah kini menyala tegas, penuh keputusan bulat tanpa ada lagi keraguan. Ia menekan satu tombol panggilan cepat menghubungkan dirinya dengan orang kepercayaan yang selama ini memegang kendali operasional seluruh lini usahanya. Saat sambungan telepon terhubung, nada suara Nabila berubah total. Bukan lagi suara wanita lembut yang terus mengalah dan disudutkan, melainkan suara seorang pemimpin tertinggi yang tak bisa dibantah. "Mulai detik ini jalankan protokol darurat," ucap Nabila dengan nada rendah namun penuh penekanan. "Cabut seluruh fasilitas, aset, dan privilege yang selama ini terdaftar atas nama Adrian maupun keluarganya.
Bekukan semua akun akses perusahaan yang terhubung dengannya. Tarik seluruh unit kendaraan operasional malam ini juga. Hentikan semua layanan perawatan rumah dan siapkan surat pemecatan tidak dengan hormat untuk jabatan direktur utama besok pagi tepat jam 8. Di ujung telepon, suara pria parubaya terdengar menjawab tanpa ragu sedikitpun. Baik, Bu Nabila, seluruh instruksi akan dilaksanakan seketika. Tidak ada pertanyaan balasan, tidak ada keraguan. Karena di dunia bisnis logistik skala nasional, perintah Nabila adalah keputusan mutlak. Siapapun yang mendengar nada bicara Nabila malam itu, tentu akan terkejut setengah mati bertanya-tanya tentang siapa sosok wanita yang selama ini hanya mengenakan pakaian sederhana di rumah Adrian tersebut. Nabila adalah seorang perempuan yang sejak kecil telah dididik oleh ayahnya untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, meninggal dunia ketika Nabila masih berusia 22 tahun dan mewariskan seluruh kerajaan bisnisnya kepada putri semata wayangnya. Namun Nabila tidak pernah memamerkan kekayaan itu kepada siapapun, termasuk kepada suaminya sendiri. Ia memilih untuk hidup sederhana karena ia percaya bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta dan jabatan. Ia ingin dicintai sebagai Nabila, bukan sebagai pewaris konglomerat. Sayangnya, keputusannya untuk menyembunyikan identitas aslinya justru menjadi bumerang yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Sementara itu, di dalam ruang VIP restoran yang hangat dan megah, keluarga Adrian justru sedang merayakan keputusan talak tersebut dengan penuh sukacita. Ratna dan Keisha tak henti-hentinya memesan menu penutup paling mahal di restoran itu untuk menyambut Bianca sebagai calon anggota keluarga baru mereka. Ratna bahkan sudah membayangkan betapa bangganya ia nanti saat bercerita kepada para tetangga bahwa menantu barunya adalah seorang investor kaya raya yang memiliki relasi bisnis hingga ke luar negeri. Ia membayangkan pesta pernikahan mewah yang akan digelar dan semua kerabat yang akan iri melihat kemewahan keluarganya. Namun saat momen pembayaran tiba dan Adrian dengan percaya diri menyodorkan kartu kredit utamanya kepada pelayan, hal canggung mulai terjadi. Mesin pembayar menolak transaksi tersebut dengan bunyi bip yang nyaring. "Maaf, Pak, kartu Anda ditolak oleh sistem," ujar sang pelayan dengan sopan. Adrian mengerutkan dahi tertawa kecil untuk menutupi rasa canggungnya. "Ah, mungkin ada kendala jaringan dari bank. Pakai kartu yang ini saja," jawabnya santai sambil menyerahkan kartu hitam lainnya. Namun untuk kedua kalinya, mesin kembali menampilkan pesan penolakan yang sama. Panik mulai merayapi raut wajah Adrian. Ia mencoba kartu ketiga, kartu milik ibunya hingga kartu milik Keisha. Namun, seluruh akses keuangan mereka malam itu mendadak mati total. Di hadapan para tamu dan pelayan restoran yang memperhatikan dengan tatapan heran, keluarga yang baru saja bersikap sangat sombong itu mendadak diselimuti rasa malu yang teramat sangat ketika sadar tak ada satupun dari mereka yang bisa membayar tagihan bernilai puluhan juta rupiah tersebut. Kejadian memalukan di restoran semalam, rupanya hanya potongan kecil dari badai besar yang siap merobohkan hidup mereka. Ketika kediaman mewah yang mereka tempati masih diselimuti rasa canggung sisa semalam, sebuah deru truk derek mendadak berhenti tepat di depan pagar rumah. Keisha yang baru saja keluar membawa cangkir kopi dengan piyama mewahnya langsung tersentak kaget melihat dua pria berbadan tegap sedang mengikat roda mobil SUV kesayangannya. "Hei, apa-apaan kalian ini?" teriak Keisha histeris sambil berlari menghampiri pagar. "Kalian tahu tidak ini kendaraan siapa? Berani-beraninya kalian menyentuh mobilku." Salah satu pria berseragam resmi itu menoleh tenang tanpa rasa takut sedikitpun, lalu menyerahkan selembar surat tugas berstempel perusahaan. "Maaf, Mbak. Kami hanya menjalankan perintah resmi dari manajemen pusat. Unit ini tercatat sebagai aset operasional milik perusahaan logistik dan pagi ini seluruh izin penggunaannya atas nama keluarga Anda resmi dicabut." Keisha terdiam, mulutnya terbuka lebar tidak percaya. Ia memegangi pagar besi dengan jemari gemetar, menyaksikan mobil impiannya perlahan ditarik menjauh dari halaman rumah. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan kehilangan semua kemewahan yang selama ini ia banggakan di depan teman-temannya. Belum usai rasa kaget Keisha, 3 asisten rumah tangga yang biasanya sibuk mengurus rumah mendadak berjalan keluar membawa koper masing-masing. Sopir pribadi yang biasa mengantar Ratna pun melangkah pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua pekerja yang selama ini melayani mereka mendadak berhenti bekerja pada jam yang sama. Seolah ada instruksi serentak dari pihak yang tak terlihat. Ratna yang mendengar keributan dari dalam rumah segera berlari keluar. Wajahnya pucat pasi saat melihat para pembantunya pergi satu persatu. "Hei, kalian mau kemana? Siapa yang menyuruh kalian pergi?"
Aku belum bayar gaji kalian bulan ini, teriaknya panik. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke belakang. Mereka hanya terus melangkah dengan kepala tertunduk, menjauh dari rumah mewah yang dulu mereka rawat dengan penuh dedikasi. Di tengah panik yang makin memuncak, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan teras. Dua pria berjas rapi keluar bersama seorang petugas berseragam pengadilan. Ratna dan Adrian yang mendengar kegaduhan itu langsung keluar dengan wajah pucat pasi. Adrian mencoba menekan rasa cemasnya sambil menggertak. Ada apa ini? Kalian tidak tahu siapa saya? Saya ini direktur utama perusahaan logistik besar. Petugas pengadilan itu tidak terpengaruh oleh gertakan Adrian. Dengan suara dingin dan lugas, ia membacakan dokumen resmi di tangannya. Pak Adrian, kami membawa surat penetapan pengosongan properti. Rumah mewah beserta seluruh fasilitas tanah ini tercatat sah secara hukum sebagai harta bawaan milik Ibu Nabila yang hanya dipinjamkan status hak pakainya selama masa pernikahan. Karena status pernikahan Anda dan Ibu Nabila telah berakhir semalam, maka hak guna tempat tinggal ini resmi gugur detik ini juga. Anda dan keluarga diberikan waktu 2 jam untuk mengemas barang-barang pribadi. Ratna hampir saja roboh mendengar kenyataan pahit itu. Ibu mertua yang semalam begitu congkak memamerkan calon menantu barunya kini hanya bisa memegang lengan baju Adrian dengan jemari gemetar. Adrian, ini tidak mungkin kan? Rumah ini milik kamu kan? Nah, katakan pada ibu kalau ini semua cuma mimpi buruk. Adrian berulang kali mencoba menghubungi nomor ponsel Nabila. Namun yang terdengar hanyalah nada panggilan terputus yang dingin. Rasa malu yang mendalam, ketakutan, dan kenyataan bahwa seluruh kemewahan yang selama ini mereka banggakan ternyata berdiri di atas piringan tipis milik wanita yang baru saja mereka buang mulai menggerogoti pikiran mereka tanpa ampun. Dengan napas terengah-engah dan kemarahan yang membakar dada, Adrian mendatangi gedung pencakar langit pusat kantor tempat ia bekerja. Pakaian yang dikenakannya tak lagi serapi biasanya dan raut wajahnya menyiratkan kepanikan luar biasa. Ia yakin betul bahwa semua penderitaan, pemblokiran kartu hingga usiran dari rumah mewahnya tadi pagi hanyalah akibat kesalahan administrasi konyol yang dibuat oleh staf keuangan. Namun saat ia melangkah menuju gerbang pemindai otomatis di area lobi, kartu akses petingginya justru memancarkan warna merah dan berbunyi nyaring. Penjaga keamanan gedung langsung menghadangnya dengan sopan namun sangat tegas. Maaf, Pak Adrian, akses Anda telah dinonaktifkan dari pusat. Anda diminta menunggu di ruang tamu bawah. Rasa malu yang tak tertahankan menjalar di sekujur tubuh Adrian saat puluhan staf dan karyawan memperhatikan dirinya yang terkikis kebanggaannya. Belum sempat ia meluapkan kekesalannya pada petugas keamanan, pintu lift utama terbuka. Seluruh jajaran direksi senior, kepala divisi, dan tim hukum perusahaan berjalan keluar dalam barisan rapi. Mereka berbaris di lorong utama menuju ruang rapat VIP membentuk penyambutan yang sangat formal. Adrian hanya bisa berdiri membisu dari kejauhan bertanya siapa sosok agung yang sanggup membuat seluruh petinggi perusahaan paling berpengaruh itu tunduk dan begitu segan. Langkah kaki terdengar gemeretak di atas lantai marmer. Pintu kaca utama terbuka lebar dan seorang wanita melangkah masuk dengan setelan blazer hitam yang sangat anggun dan berwibawa. Wanita itu adalah Nabila. Penampilannya begitu berkelas, memancarkan aura kepemimpinan yang belum pernah Adrian lihat sebelumnya selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Begitu Nabila melangkah melewati barisan petinggi, seluruh direksi secara serentak membungkukkan badan penuh hormat dan menyapa hangat. Selamat pagi, Ibu Komisaris Utama. Seketika itu juga pasokan udara di paru-paru Adrian seolah tersedot habis. Seluruh kepingan kenyataan yang selama ini tersembunyi mendadak tersusun rapi di depan matanya. Selama bertahun-tahun ini, Nabila secara sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemilik tunggal dan pendiri holding logistik raksasa yang membawahi ribuan karyawan serta armada di seluruh Indonesia. Jabatan direktur utama yang selama ini Adrian pamerkan ke semua orang hanyalah pemberian Nabila agar harga diri Adrian sebagai kepala keluarga tetap terjaga. Adrian berlari menghampiri ruang rapat yang sudah tertutup, menerobos masuk tanpa peduli pandangan heran para direksi. Nabila, apa-apaan semua ini? Ini tidak lucu. Teriak Adrian dengan suara gemetar mencoba menutupi rasa ketakutannya. Nabila yang duduk di ujung meja rapat hanya menatapnya dingin tanpa sedikit pun ria emosi. Dengan tenang, Nabila meletakkan sebuah dokumen audit keuangan tebal di atas meja. Aku sudah memberimu jabatan tinggi ini supaya orang-orang menghormatimu, Adrian. Tapi kamu malah memakai jabatan itu untuk menghina dan menginjak orang yang memberikannya padamu. Adrian mencoba mendekat.
Tangannya gemetar memegang tepi meja. Nabila, tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tahu aku salah, tapi ini semua cuma salah paham. Kalimat Adrian terhenti saat Nabila memotongnya dengan nada rendah yang amat menusuk. Dan hal yang paling menyisakan luka batin mendalam bagiku bukan sekadar karena kamu berpaling pada wanita lain, tapi karena kamu lebih memilih mempercayai janji manis orang asing yang baru kamu kenal daripada kejujuran istri yang mendampingimu dari nol. Nabila mengambil pulpen emasnya lalu menandatangani surat keputusan pemberhentian Adrian sebagai direktur utama tanpa pesangon sedikit pun sebelum menyerahkan berkas penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Adrian kepada tim hukum untuk diproses secara pidana. Mimpi indah tentang kekayaan dan status sosial tinggi kini runtuh tak bersisa. Keluarga Adrian terpaksa mengangkat barang-barang pribadi mereka ke sebuah kamar apartemen sempit di pinggiran kota yang berbau lembab. Tidak ada lagi lampu kristal, tidak ada lagi karpet empuk, maupun pelayan yang siap siaga memenuhi segala keinginan mereka. Di tengah ruangan kecil itu, Ratna terus meratapi nasibnya sambil memandangi tumpukan dus. Sementara Keisha hanya bisa menangis sesenggukan meratapi nasibnya yang mendadak berubah drastis. Ratna, yang dulu selalu merasa dirinya berada di atas semua orang karena memiliki anak laki-laki yang sukses, kini harus menerima kenyataan bahwa kesuksesan itu hanyalah ilusi yang dipinjamkan oleh wanita yang ia benci. Setiap kali ia memandang dinding apartemen yang kusam, ia teringat bagaimana dulu ia menghina Nabila di depan umum, menyebutnya tidak berguna dan tidak layak menjadi bagian dari keluarganya. Sekarang, ia harus tinggal di tempat yang jauh dari semua kemewahan yang dulu ia nikmati. Satu-satunya pegangan hidup yang membuat mereka masih bisa bertahan adalah janji manis Bianca yang sampai hari itu masih berjanji akan mengembalikan seluruh uang investasi mereka beserta keuntungan berlipat ganda. Tenang saja, Bu, Mas Adrian, Bianca pasti datang, ucap Keisha dengan suara paro mencoba menenangkan dirinya sendiri dan ibunya. Bianca kan orang kaya raya. Mana mungkin dia bohong pada kita. Begitu pencairan dana dari luar negeri itu masuk, kita bisa beli rumah yang jauh lebih mewah dari milik Nabila. Adrian yang duduk di sudut ruangan hanya diam. Jemarinya terus menekan tombol telepon mencoba menghubungi nomor Bianca. Namun suara operator telepon yang mengabarkan bahwa nomor tersebut tidak lagi aktif mulai mengirimkan sinyal bahaya yang amat dingin ke sekujur tubuhnya. Keisha yang melihat ekspresi kakaknya mulai merasakan kegelisahan yang sama. Ia mulai mempertanyakan semua pujian yang dulu ia berikan pada Bianca. Apakah semua itu palsu? Apakah ia telah tertipu oleh senyum manis dan kata-kata halus perempuan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menggerogoti pikirannya. Namun ia masih berusaha keras untuk mempertahankan harapan yang tersisa. Pagi berikutnya, kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan yang paling menghancurkan. Pintu apartemen Bianca yang berada di kawasan elit ternyata sudah kosong melompong ketika Adrian mendatanginya. Seluruh perhiasan, tas bermerek, hingga mobil mewah yang pernah dipamerkan wanita itu rupanya hanya barang sewaan. Adrian memegangi dinding apartemen yang kosong. Tubuhnya gemetar hebat saat menyadari bahwa semua yang ia percayai selama ini adalah kebohongan besar. Tanpa buang waktu, Adrian berlari menuju kantor polisi terdekat untuk membuat laporan penipuan. Namun, begitu melangkahkan kaki di depan ruang penyidik, langkah Adrian terhenti seketika. Matanya terkunci pada sebuah selebaran besar yang tertempel tepat di papan pengumuman utama. Di sana foto Bianca terpampang sangat jelas di bawah tulisan besar berbunyi daftar pencarian orang atau buronan kasus penipuan investasi bodong berskala nasional. Petugas kepolisian yang melihat Adrian kebingungan langsung memberikan penjelasan yang menghantam kesadarannya. Wanita ini sudah memakai belasan nama palsu di berbagai kota, Pak. Dia mengincar para pengusaha ambisius yang mudah tergiur keuntungan instan. Total kerugian korban-korbannya sudah mencapai puluhan miliar rupiah. Seluruh peringatan, bisikan tulus, dan kekhawatiran Nabila yang dahulu dianggap Adrian sebagai bentuk kecemburuan dan pikiran picik ini terbukti kebenarannya secara telanjang. Rasa perih akibat kebodohannya sendiri mulai menggerogoti jiwanya dari dalam. Belum sempat Adrian memproses rasa penyesalan yang membakar pikirannya, bencana lain sudah menunggu di pintu apartemen sempit mereka. 3 pria berbadan tegap dengan wajah garang menggedor pintu kayu tempat tinggal mereka tanpa henti. Mereka adalah para penagih utang dari puluhan aplikasi pinjaman ilegal yang pengajuannya ditujukan atas nama Keisha. Keluar kalian bayar utang-utang kalian sekarang juga atau tempat ini kami hancurkan, teriak salah satu penagih dari luar. Keisha menjerit ketakutan di pojokan kamar, menyadari bahwa identitas pribadinya telah dipakai oleh kakaknya sendiri untuk mengumpulkan modal investasi bodong tersebut.
Ratna yang mendengar teriakan itu langsung pingsan di kursi, tubuhnya terguncang oleh semua tekanan yang datang bertubi-tubi. Di ruangan sempit itu, keluarga yang dahulu begitu angkuh kini harus membayar harga yang amat mahal atas kesombongan dan kebutaan mereka sendiri. Mereka tidak punya tempat berlindung lagi, tidak punya uang untuk membayar utang, dan tidak punya siapa-siapa yang mau membantu mereka. Semua orang yang dulu mengelilingi mereka karena kekayaan telah pergi. Semua teman bisnis yang dulu memuji Adrian kini menghindarinya seperti wabah. Ratna yang dulu selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara arisan kini tidak lagi diundang oleh siapapun. Keisha yang dulu begitu percaya diri dengan gaya hidup mewahnya kini harus menghadapi kenyataan bahwa semua itu hanyalah ilusi. Tekanan tanpa henti dari para penagih utang dan kenyataan bahwa dirinya telah kehilangan segalanya membuat akal sehat Adrian benar-benar gelap. Dalam keputusasaan yang berubah menjadi kebencian liar, ia tidak mau menyalahkan kesombongan atau kebodohannya sendiri. Sebaliknya, seluruh kemarahannya dilimpahkan sepenuhnya kepada Nabila. Adrian merasa mantan istrinya itulah yang sengaja menjebak, mempermalukan, dan merencanakan semua kehancuran ini sejak awal. Ia tidak mau mengakui bahwa Nabila sudah berusaha memperingatkannya berkali-kali. Ia tidak mau mengakui bahwa ia sendirilah yang memilih untuk mengabaikan semua peringatan itu. Dalam pikirannya yang kacau, Nabila adalah biang kerok dari semua penderitaannya. Kegelapan di dalam pikirannya menuntun Adrian pada satu rencana nekat yang gila. Ia berniat membakar salah satu gudang logistik terbesar milik perusahaan Nabila di pinggiran kota. Ia berpikir jika hidupnya harus hancur tanpa sisa, maka Nabila juga harus merasakan kehilangan aset berharganya. Tepat di tengah malam yang sepi dan pekat, Adrian menyusup ke area lorong belakang gudang penyimpanan tersebut. Berbekal jerigen bahan bakar dan pemantik api di tangannya, ia berjalan perlahan menyusuri sudut-sudut bangunan yang gelap. Hatinya berdebar kencang, namun kebencian yang membara telah membutakan seluruh rasa takutnya. Ia tidak peduli lagi dengan konsekuensi dari perbuatannya. Yang ia inginkan hanyalah membuat Nabila merasakan sebagian kecil dari penderitaan yang ia alami. Namun yang tidak pernah disadari oleh Adrian adalah bahwa sistem keamanan terpadu milik perusahaan Nabila telah mendeteksi pergerakannya sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di area pemadaran luar. Nabila telah memantau seluruh pergerakan itu melalui kamera pengawas dan memilih bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memasang jebakan di lokasi. Ia sudah menduga bahwa Adrian akan melakukan sesuatu yang nekat setelah kehilangan segalanya. Itulah sebabnya ia meningkatkan sistem keamanan di seluruh gudang penyimpanan perusahaan. Saat Adrian berlutut dan bersiap menyulut api ke tumpukan bahan yang mudah terbakar, serangkaian lampu sorot berdaya tinggi tiba-tiba menyala terang benderang dari berbagai arah, menyinari posisinya hingga menyilaukan mata. "Jangan bergerak, polisi. Angkat tanganmu sekarang." Teriak puluhan petugas berseragam lengkap yang mendadak muncul mengurung langkahnya. Jerigen di tangan Adrian terjatuh kasar membuat tubuhnya bergetar hebat saat para petugas dengan cepat meringkus dan memiting kedua tangannya ke belakang untuk dipasangi borgol besi. Adrian berteriak histeris, berusaha melepaskan diri dari cengkraman para petugas, namun usahanya sia-sia. Ia sudah terjebak dalam perangkap yang dirancang dengan sempurna. Semua rencana jahatnya gagal total di hadapan mata mantan istrinya sendiri. Di tengah kepanikan itu, langkah kaki yang tenang terdengar mendekat dari balik bayangan lampu sorot. Nabila berdiri di sana dibalut mantel hitam, panjang menatap mantan suaminya dengan raut wajah dingin, tanpa sedikit pun pancaran dendam atau kepuasan. Melihat keberadaan Nabila, amarah Adrian bukannya surut, melainkan makin meledak menjadi teriakan penuh konfrontasi yang menyakitkan. "Nabila, wanita jahat, kau puas sekarang? Huh!" Teriak Adrian dengan suara serak dan napas memburu mencoba berontak dari pegangan petugas. "Kau sengaja merencanakan semua ini. Kau yang menghancurkan hidupku, menghancurkan keluargaku, dan membawaku sampai ke titik ini. Kau iblis berhati dingin, Nabila." Nabila tidak mundur selangkah pun. Ia tetap memandang Adrian lurus-lurus lalu menggeleng pelan dengan nada suara yang teramat tenang namun mematikan. "Aku tidak pernah menghancurkan hidupmu, Adrian. Aku bahkan pernah berlutut memohon padamu agar kamu tidak melangkah ke jalan ini." Adrian mendongak dengan tatapan penuh kebencian dan keharuan yang campur aduk menyemburkan kemarahannya. "Lalu kalau bukan kau, siapa? Siapa yang membuatku membusuk di penjara seperti ini?" Nabila memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang untuk melepaskan sisa-sisa luka batin yang pernah menggores jiwanya, lalu menjawab singkat dan tajam, "Pilihanmu sendiri."
Kamu sendiri yang memilih untuk mempercayai penipu daripada istrimu dan kamu sendiri yang memilih membawa dirimu ke tempat ini. Kata-kata penutup itu bergema di tengah malam, meninggalkan Adrian yang terus berteriak histeris saat diseret masuk ke dalam mobil tahanan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesombongan dan kebodohannya sendiri. Ia terus menyalahkan Nabila bahkan saat mobil tahanan mulai bergerak menjauh dari lokasi gudang. Setelah malam kelam di gudang penyimpanan itu berlalu, palu keadilan akhirnya diketukkan secara resmi di dalam ruang persidangan. Adrian dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun atas kasus penggelapan dana perusahaan serta tindakan kejahatan percobaan pembakaran aset logistik. Di balik dinginnya terali besi, tidak ada lagi pakaian mahal atau sikap sombong yang pernah ia banggakan. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang masa lalu dan rasa penyesalan yang terlambat. Setiap malam di dalam sel yang sempit, Adrian terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin, dihantui oleh mimpi-mimpi buruk tentang malam di restoran itu. Ia membayangkan seandainya ia mendengarkan Nabila dari awal, seandainya ia tidak begitu buta oleh ambisi dan kesombongan, mungkin hidupnya tidak akan berakhir seperti ini. Ia membayangkan betapa bahagianya mereka jika ia tetap mempercayai istrinya dan tidak terjebak dalam tipu daya Bianca. Namun semua itu hanya tinggal angan-angan yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Sementara itu, di luar sana kehidupan keluarganya benar-benar telah luluhlanta. Ratna mengalami guncangan jiwa yang teramat berat akibat kehilangan seluruh kemewahan hidup dalam waktu singkat. Hari-harinya kini dihabiskan dengan menyusuri jalanan terus mengoceh kepada setiap orang yang lewat, bahwa putranya adalah seorang pemimpin perusahaan raksasa meski tak ada seorang pun yang mau mendengarkan igauannya lagi. Setiap kali ia melihat orang-orang berpakaian rapi masuk ke gedung-gedung mewah, ia teringat pada masa lalu ketika ia sendiri menjadi bagian dari dunia itu. Sekarang, ia hanya menjadi pemandangan menyedihkan di pinggir jalan yang tidak dihiraukan oleh siapapun. Keisha pun harus menanggung akibat pahit dari keputusan konyol kakaknya. Demi melunasi tumpukan utang dari puluhan aplikasi pinjaman ilegal yang mencatut namanya, Keisha terpaksa bekerja keras siang dan malam sebagai petugas kebersihan di salah satu pusat perbelanjaan. Setiap kali jemarinya yang kasar memegang gagang sapu, Keisha seringkali teringat bagaimana dulu ia begitu mudah menghina Nabila di meja makan restoran mewah itu. Setiap teguran kasar dari atasannya kini terasa seperti tamparan yang mengingatkannya pada betapa angkuhnya ia di masa lalu. Meninggalkannya dalam kubangan kepahitan yang harus ia pikul sendirian. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berada di posisi yang sama dengan orang-orang yang dulu ia pandang rendah. Ia yang dulu selalu memakai pakaian bermerek dan pergi ke salon setiap minggu, kini harus memakai seragam kusam dan membersihkan lantai yang diinjak oleh orang-orang yang dulu mungkin adalah teman-temannya. Namun ia tidak punya pilihan lain. Utang-utang itu harus dilunasi, dan ia adalah satu-satunya orang yang masih sanggup bekerja di keluarganya. Berbeda jauh dari takdir tragis yang menimpa mantan keluarga suaminya, Nabila justru berhasil membawa perusahaan logistiknya melesat ke panggung internasional. Di sebuah aula megah bertingkat tinggi, riuh tepuk tangan bergema saat Nabila melangkah menuju panggung utama untuk menerima penghargaan sebagai salah satu pemimpin bisnis paling berpengaruh di Asia. Penampilannya tetap bersahaja dengan hijab sederhana. Namun, aura keteguhan hatinya terpancar begitu kuat. Di sisi panggung berdiri Arkan, seorang rekan bisnis sekaligus sahabat setia yang selalu mendampinginya. Arkan menatap Nabila dengan penuh rasa hormat. Bukan karena berlimpahnya harta yang dimiliki wanita itu, melainkan karena kebersihan jiwa dan integritas tinggi yang konsisten ia tunjukkan. Usai acara penerimaan penghargaan, Nabila dan Arkan berdiri di balkon lantai, atas menatap hamparan lampu kota yang berpendar indah di bawah langit malam. Arkan menyerahkan secangkir teh hangat kepada Nabila lalu berkata dengan nada penuh kekaguman, "Selamat atas pencapaiannya malam ini, Bu Nabila. Menakjubkan melihat bagaimana Anda tetap tenang dan tidak pernah berniat membalas dendam pada orang-orang yang pernah menyakiti Anda." Nabila menyesap tehnya perlahan, membiarkan angin malam mengusap lembut wajahnya, lalu mengukir senyum tipis yang amat damai. "Balas dendam tidak akan pernah menyembuhkan perih di dalam dada, Mas Arkan. Aku tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Aku hanya berhenti menyelamatkan orang yang berkali-kali memilih mengabaikan kebenaran demi kesombongannya sendiri." Arkan mengangguk pelan memahami makna mendalam di balik kata-kata tersebut. Bagi Nabila, hukuman terberat bagi seseorang bukanlah pembalasan amarah, melainkan ketika mereka dibiarkan runtuh oleh akibat dari pilihannya sendiri. Terlambat menyadari bahwa mereka telah membuang sosok yang paling tulus mencintai mereka. Beberapa bulan berlalu setelah malam penganugerahan itu,
kehidupan Nabila melangkah ke babak baru yang jauh lebih tenang. Di lantai paling atas gedung pusat perusahaannya, Nabila duduk di balik meja kerja sambil memandang foto masa lalunya yang tersimpan di laci paling bawah. Foto pernikahan sederhana bersama Adrian dulu. Tanpa ada rasa marah yang tersisa, Nabila mengambil foto itu lalu memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas. Suara mesin yang menderu halus memotong lembaran kertas itu seolah menjadi simbol bahwa sisa-sisa kenangan pahit yang dulu menggores jiwanya kini telah benar-benar sirna berganti dengan kedamaian yang utuh. Ia tidak lagi menyimpan dendam pada Adrian atau keluarganya. Ia hanya merasa iba pada mereka yang tidak pernah belajar untuk menghargai ketulusan. Di saat yang bersamaan, Arkan melangkah masuk ke ruang kerja Nabila membawa seperangkat dokumen kerja sama ekspansi jalur logistik internasional yang baru. Laki-laki itu tersenyum hangat meletakkan map di atas meja tanpa sedikit pun kesan menggurui atau meremehkan. Dokumen persiapan investasi untuk wilayah Asia Timur sudah selesai saya tinjau, Bu Nabila. Semua tim hukum dan analisis keuangan sudah memberikan persetujuan penuh. Langkah Anda kali ini benar-benar membuka jalan baru bagi ribuan pekerja kita. Nabila menatap Arkan lalu menyandarkan punggungnya ke kursi dengan helaan napas lega. Terima kasih banyak, Mas Arkan. Rasanya sangat berbeda ketika kita bekerja sama dengan orang yang mau saling mendengarkan dan menghargai proses. Bukan cuma sibuk mengejar gengsi, ucap Nabila dengan nada tenang. Arkan menatap Nabila lurus-lurus lalu membalas dengan kalimat yang teramat tulus. Bagi saya, menghormati pasangan bicara atau rekan kerja itu bukan soal formalitas, Bu, tapi soal bagaimana kita menghargai kejujuran dan keteguhan hati orang tersebut. Dan Anda sudah membuktikan betapa bernilainya kualitas itu. Nabila tersenyum mendengar kata-kata Arkan. Ia merasa bersyukur bahwa setelah semua penderitaan yang ia alami, akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang bisa menghargainya apa adanya. Arkan tidak pernah memandangnya dari status atau kekayaannya. Ia melihat Nabila sebagai manusia utuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan itulah yang membuat Nabila mulai membuka hatinya kembali, perlahan tapi pasti, untuk kemungkinan kebahagiaan baru yang mungkin menantinya di masa depan. Sementara itu, ribuan kilometer dari kemegahan kantor Nabila, suasana di dalam sel tahanan tempat Adrian mendekam terasa begitu dingin dan kelam. Di sore hari yang redup, seorang petugas lapas mengetuk terali besi sel Adrian, menyodorkan selembar surat pemberitahuan dari pengadilan terkait penyitaan sisa-sisa harta yang masih tersisa. Adrian duduk di pojokan lantai semen yang berdebu, memegangi kepala dengan kedua tangannya yang gemetar. Tidak ada lagi helai pakaian mahal yang melekat di tubuhnya, tidak ada lagi deretan mobil mewah, dan tidak ada lagi pengakuan palsu dari orang-orang yang dulu memujinya. Adrian mencoba memejamkan mata. Namun setiap kali keheningan menyergap, bayangan malam di restoran itu selalu hadir menghantuinya. Ia teringat jelas bagaimana Nabila dulu duduk tenang di ujung meja, memberikan peringatan lembut yang justru ia balas dengan bentakan dan talak 3 yang congkak. Rasa sakit akibat penyesalan yang terlambat kini menggerogoti benaknya tanpa ampun, menyandera pikirannya dalam penjara batin yang jauh lebih mengerikan daripada dinding penjara fisik di sekelilingnya. Adrian akhirnya menyadari kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Bahwa wanita berhijab sederhana yang dulu selalu disudutkan dan dibuang oleh keluarganya adalah satu-satunya benteng pertahanan yang sebenarnya sanggup menyelamatkan hidupnya dari kehancuran total. Namun semuanya sudah terlambat. Ia telah membuang permata paling berharga dalam hidupnya hanya karena ambisi dan kesombongan yang buta. Dan sekarang, ia harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, merenungkan semua kesalahan yang pernah ia perbuat, tanpa ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Ya. Terbukti kebenarannya secara telanjang. Rasa perih akibat kebodohannya sendiri mulai menggerogoti jiwanya dari dalam. Belum sempat Adrian memproses rasa penyesalan yang membakar pikirannya, bencana lain sudah menunggu di pintu apartemen sempit mereka. 3 pria berbadan tegap dengan wajah garang menggedor pintu kayu tempat tinggal mereka tanpa henti. Mereka adalah para penagih utang dari puluhan aplikasi pinjaman ilegal yang pengajuannya ditujukan atas nama Keisha. Keluar kalian bayar utang-utang kalian sekarang juga atau tempat ini kami hancurkan, teriak salah satu penagih dari luar. Keisha menjerit ketakutan di pojokan kamar, menyadari bahwa identitas pribadinya telah dipakai oleh kakaknya sendiri untuk mengumpulkan modal investasi bodong tersebut. Ratna yang mendengar teriakan itu langsung pingsan di kursi, tubuhnya terguncang oleh semua tekanan yang datang bertubi-tubi. Di ruangan sempit itu, keluarga yang dahulu begitu angkuh kini harus membayar harga yang amat mahal atas kesombongan dan kebutaan mereka sendiri. Mereka tidak punya tempat berlindung lagi, tidak punya uang untuk membayar utang,
dan tidak punya siapa-siapa yang mau membantu mereka. Semua orang yang dulu mengelilingi mereka karena kekayaan telah pergi. Semua teman bisnis yang dulu memuji Adrian kini menghindarinya seperti wabah. Ratna yang dulu selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara arisan kini tidak lagi diundang oleh siapapun. Keisha yang dulu begitu percaya diri dengan gaya hidup mewahnya kini harus menghadapi kenyataan bahwa semua itu hanyalah ilusi. Tekanan tanpa henti dari para penagih utang dan kenyataan bahwa dirinya telah kehilangan segalanya membuat akal sehat Adrian benar-benar gelap. Dalam keputusasaan yang berubah menjadi kebencian liar, ia tidak mau menyalahkan kesombongan atau kebodohannya sendiri. Sebaliknya, seluruh kemarahannya dilimpahkan sepenuhnya kepada Nabila. Adrian merasa mantan istrinya itulah yang sengaja menjebak, mempermalukan, dan merencanakan semua kehancuran ini sejak awal. Ia tidak mau mengakui bahwa Nabila sudah berusaha memperingatkannya berkali-kali. Ia tidak mau mengakui bahwa ia sendirilah yang memilih untuk mengabaikan semua peringatan itu. Dalam pikirannya yang kacau, Nabila adalah biang kerok dari semua penderitaannya. Kegelapan di dalam pikirannya menuntun Adrian pada satu rencana nekat yang gila. Ia berniat membakar salah satu gudang logistik terbesar milik perusahaan Nabila di pinggiran kota. Ia berpikir jika hidupnya harus hancur tanpa sisa, maka Nabila juga harus merasakan kehilangan aset berharganya. Tepat di tengah malam yang sepi dan pekat, Adrian menyusup ke area lorong belakang gudang penyimpanan tersebut. Berbekal jerigen bahan bakar dan pemantik api di tangannya, ia berjalan perlahan menyusuri sudut-sudut bangunan yang gelap. Hatinya berdebar kencang, namun kebencian yang membara telah membutakan seluruh rasa takutnya. Ia tidak peduli lagi dengan konsekuensi dari perbuatannya. Yang ia inginkan hanyalah membuat Nabila merasakan sebagian kecil dari penderitaan yang ia alami. Namun yang tidak pernah disadari oleh Adrian adalah bahwa sistem keamanan terpadu milik perusahaan Nabila telah mendeteksi pergerakannya sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di area pemadaran luar. Nabila telah memantau seluruh pergerakan itu melalui kamera pengawas dan memilih bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memasang jebakan di lokasi. Ia sudah menduga bahwa Adrian akan melakukan sesuatu yang nekat setelah kehilangan segalanya. Itulah sebabnya ia meningkatkan sistem keamanan di seluruh gudang penyimpanan perusahaan. Saat Adrian berlutut dan bersiap menyulut api ketumpukan bahan yang mudah terbakar, serangkaian lampu sorot berdaya tinggi tiba-tiba menyala terang benderang dari berbagai arah, menyinari posisinya hingga menyilaukan mata. "Jangan bergerak, polisi. Angkat tanganmu sekarang." Teriak puluhan petugas berseragam lengkap yang mendadak muncul mengurung langkahnya. Jerigen di tangan Adrian terjatuh kasar membuat tubuhnya bergetar hebat saat para petugas dengan cepat meringkus dan memiting kedua tangannya ke belakang untuk dipasangi borgol besi. Adrian berteriak histeris, berusaha melepaskan diri dari cengkraman para petugas, namun usahanya sia-sia. Ia sudah terjebak dalam perangkap yang dirancang dengan sempurna. Semua rencana jahatnya gagal total di hadapan mata mantan istrinya sendiri. Di tengah kepanikan itu, langkah kaki yang tenang terdengar mendekat dari balik bayangan lampu sorot. Nabila berdiri di sana dibalut mantel hitam, panjang menatap mantan suaminya dengan raut wajah dingin, tanpa sedikit pun pancaran dendam atau kepuasan. Melihat keberadaan Nabila, amarah Adrian bukannya surut, melainkan makin meledak menjadi teriakan penuh konfrontasi yang menyakitkan. "Nabila, wanita jahat, kau puas sekarang? Huh!" Teriak Adrian dengan suara serak dan napas memburu mencoba berontak dari pegangan petugas. "Kau sengaja merencanakan semua ini. Kau yang menghancurkan hidupku, menghancurkan keluargaku, dan membawaku sampai ke titik ini. Kau iblis berhati dingin, Nabila." Nabila tidak mundur selangkah pun. Ia tetap memandang Adrian lurus-lurus lalu menggeleng pelan dengan nada suara yang teramat tenang namun mematikan. "Aku tidak pernah menghancurkan hidupmu, Adrian. Aku bahkan pernah berlutut memohon padamu agar kamu tidak melangkah ke jalan ini." Adrian mendongak dengan tatapan penuh kebencian dan keharuan yang campur aduk menyemburkan kemarahannya. "Lalu kalau bukan kau, siapa? Siapa yang membuatku membusuk di penjara seperti ini?" Nabila memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang untuk melepaskan sisa-sisa luka batin yang pernah menggores jiwanya, lalu menjawab singkat dan tajam, "Pilihanmu sendiri. Kamu sendiri yang memilih untuk mempercayai penipu daripada istrimu dan kamu sendiri yang memilih membawa dirimu ke tempat ini." Kata-kata penutup itu bergema di tengah malam, meninggalkan Adrian yang terus berteriak histeris saat diseret masuk ke dalam mobil tahanan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesombongan dan kebodohannya sendiri.
Ia terus menyalahkan Nabila bahkan saat mobil tahanan mulai bergerak menjauh dari lokasi gudang. Setelah malam kelam di gudang penyimpanan itu berlalu, palu keadilan akhirnya diketukkan secara resmi di dalam ruang persidangan. Adrian dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun atas kasus penggelapan dana perusahaan serta tindakan kejahatan percobaan pembakaran aset logistik. Di balik dinginnya terali besi, tidak ada lagi pakaian mahal atau sikap sombong yang pernah ia banggakan. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang masa lalu dan rasa penyesalan yang terlambat. Setiap malam di dalam sel yang sempit, Adrian terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin, dihantui oleh mimpi-mimpi buruk tentang malam di restoran itu. Ia membayangkan seandainya ia mendengarkan Nabila dari awal, seandainya ia tidak begitu buta oleh ambisi dan kesombongan, mungkin hidupnya tidak akan berakhir seperti ini. Ia membayangkan betapa bahagianya mereka jika ia tetap mempercayai istrinya dan tidak terjebak dalam tipu daya Bianca. Namun semua itu hanya tinggal angan-angan yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Sementara itu, di luar sana kehidupan keluarganya benar-benar telah luluh lantah. Ratna mengalami guncangan jiwa yang teramat berat akibat kehilangan seluruh kemewahan hidup dalam waktu singkat. Hari-harinya kini dihabiskan dengan menyusuri jalanan terus mengoceh kepada setiap orang yang lewat, bahwa putranya adalah seorang pemimpin perusahaan raksasa meski tak ada seorang pun yang mau mendengarkan igauannya lagi. Setiap kali ia melihat orang-orang berpakaian rapi masuk ke gedung-gedung mewah, ia teringat pada masa lalu ketika ia sendiri menjadi bagian dari dunia itu. Sekarang, ia hanya menjadi pemandangan menyedihkan di pinggir jalan yang tidak dihiraukan oleh siapapun. Keisha pun harus menanggung akibat pahit dari keputusan konyol kakaknya. Demi melunasi tumpukan utang dari puluhan aplikasi pinjaman ilegal yang mencatut namanya, Keisha terpaksa bekerja keras siang dan malam sebagai petugas kebersihan di salah satu pusat perbelanjaan. Setiap kali jemarinya yang kasar memegang gagang sapu, Keisha seringkali teringat bagaimana dulu ia begitu mudah menghina Nabila di meja makan restoran mewah itu. Setiap teguran kasar dari atasannya kini terasa seperti tamparan yang mengingatkannya pada betapa angkuhnya ia di masa lalu. Meninggalkannya dalam kubangan kepahitan yang harus ia pikul sendirian. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berada di posisi yang sama dengan orang-orang yang dulu ia pandang rendah. Ia yang dulu selalu memakai pakaian bermerek dan pergi ke salon setiap minggu, kini harus memakai seragam kusam dan membersihkan lantai yang diinjak oleh orang-orang yang dulu mungkin adalah teman-temannya. Namun ia tidak punya pilihan lain. Utang-utang itu harus dilunasi, dan ia adalah satu-satunya orang yang masih sanggup bekerja di keluarganya. Berbeda jauh dari takdir tragis yang menimpa mantan keluarga suaminya, Nabila justru berhasil membawa perusahaan logistiknya melesat ke panggung internasional. Di sebuah aula megah bertingkat tinggi, riuh tepuk tangan bergema saat Nabila melangkah menuju panggung utama untuk menerima penghargaan sebagai salah satu pemimpin bisnis paling berpengaruh di Asia. Penampilannya tetap bersahaja dengan hijab sederhana. Namun, aura keteguhan hatinya terpancar begitu kuat. Di sisi panggung berdiri Arkan, seorang rekan bisnis sekaligus sahabat setia yang selalu mendampinginya. Arkan menatap Nabila dengan penuh rasa hormat. Bukan karena berlimpahnya harta yang dimiliki wanita itu, melainkan karena kebersihan jiwa dan integritas tinggi yang konsisten ia tunjukkan. Usai acara penerimaan penghargaan, Nabila dan Arkan berdiri di balkon lantai, atas menatap hamparan lampu kota yang berpendar indah di bawah langit malam. Arkan menyerahkan secangkir teh hangat kepada Nabila lalu berkata dengan nada penuh kekaguman, "Selamat atas pencapaiannya malam ini, Bu Nabila. Menakjubkan melihat bagaimana Anda tetap tenang dan tidak pernah berniat membalas dendam pada orang-orang yang pernah menyakiti Anda." Nabila menyesap tehnya perlahan, membiarkan angin malam mengusap lembut wajahnya, lalu mengukir senyum tipis yang amat damai. "Balas dendam tidak akan pernah menyembuhkan perih di dalam dada, Mas Arkan. Aku tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Aku hanya berhenti menyelamatkan orang yang berkali-kali memilih mengabaikan kebenaran demi kesombongannya sendiri." Arkan mengangguk pelan memahami makna mendalam di balik kata-kata tersebut. Bagi Nabila, hukuman terberat bagi seseorang bukanlah pembalasan amarah, melainkan ketika mereka dibiarkan runtuh oleh akibat dari pilihannya sendiri. Terlambat menyadari bahwa mereka telah membuang sosok yang paling tulus mencintai mereka. Beberapa bulan berlalu setelah malam penganugerahan itu, kehidupan Nabila melangkah ke babak baru yang jauh lebih tenang. Di lantai paling atas gedung pusat perusahaannya, Nabila duduk di balik meja kerja sambil memandang foto masa lalunya yang tersimpan di laci paling bawah. Foto pernikahan sederhana bersama Adrian dulu. Tanpa ada rasa marah yang tersisa, Nabila mengambil foto itu lalu memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas.
Suara mesin yang menderu halus memotong lembaran kertas itu seolah menjadi simbol bahwa sisa-sisa kenangan pahit yang dulu menggores jiwanya kini telah benar-benar sirna berganti dengan kedamaian yang utuh. Ia tidak lagi menyimpan dendam pada Adrian atau keluarganya. Ia hanya merasa iba pada mereka yang tidak pernah belajar untuk menghargai ketulusan. Di saat yang bersamaan, Arkan melangkah masuk ke ruang kerja Nabila membawa seperangkat dokumen kerja sama ekspansi jalur logistik internasional yang baru. Laki-laki itu tersenyum hangat meletakkan map di atas meja tanpa sedikit pun kesan menggurui atau meremehkan. Dokumen persiapan investasi untuk wilayah Asia Timur sudah selesai saya tinjau, Bu Nabila. Semua tim hukum dan analisis keuangan sudah memberikan persetujuan penuh. Langkah Anda kali ini benar-benar membuka jalan baru bagi ribuan pekerja kita. Nabila menatap Arkan lalu menyandarkan punggungnya ke kursi dengan helaan napas lega. Terima kasih banyak, Mas Arkan. Rasanya sangat berbeda ketika kita bekerja sama dengan orang yang mau saling mendengarkan dan menghargai proses. Bukan cuma sibuk mengejar gengsi, ucap Nabila dengan nada tenang. Arkan menatap Nabila lurus-lurus lalu membalas dengan kalimat yang teramat tulus. Bagi saya, menghormati pasangan bicara atau rekan kerja itu bukan soal formalitas, Bu, tapi soal bagaimana kita menghargai kejujuran dan keteguhan hati orang tersebut. Dan Anda sudah membuktikan betapa bernilainya kualitas itu. Nabila tersenyum mendengar kata-kata Arkan. Ia merasa bersyukur bahwa setelah semua penderitaan yang ia alami, akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang bisa menghargainya apa adanya. Arkan tidak pernah memandangnya dari status atau kekayaannya. Ia melihat Nabila sebagai manusia utuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan itulah yang membuat Nabila mulai membuka hatinya kembali, perlahan tapi pasti, untuk kemungkinan kebahagiaan baru yang mungkin menantinya di masa depan. Sementara itu, ribuan kilometer dari kemegahan kantor Nabila, suasana di dalam sel tahanan tempat Adrian mendekam terasa begitu dingin dan kelam. Di sore hari yang redup, seorang petugas lapas mengetuk terali besi sel Adrian, menyodorkan selembar surat pemberitahuan dari pengadilan terkait penyitaan sisa-sisa harta yang masih tersisa. Adrian duduk di pojokan lantai semen yang berdebu, memegangi kepala dengan kedua tangannya yang gemetar. Tidak ada lagi helai pakaian mahal yang melekat di tubuhnya, tidak ada lagi deretan mobil mewah, dan tidak ada lagi pengakuan palsu dari orang-orang yang dulu memujinya. Adrian mencoba memejamkan mata. Namun setiap kali keheningan menyergap, bayangan malam di restoran itu selalu hadir menghantuinya. Ia teringat jelas bagaimana Nabila dulu duduk tenang di ujung meja, memberikan peringatan lembut yang justru ia balas dengan bentakan dan talak 3 yang congkak. Rasa sakit akibat penyesalan yang terlambat kini menggerogoti benaknya tanpa ampun, menyandera pikirannya dalam penjara batin yang jauh lebih mengerikan daripada dinding penjara fisik di sekelilingnya. Adrian akhirnya menyadari kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Bahwa wanita berhijab sederhana yang dulu selalu disudutkan dan dibuang oleh keluarganya, adalah satu-satunya benteng pertahanan yang sebenarnya sanggup menyelamatkan hidupnya dari kehancuran total. Namun semuanya sudah terlambat. Ia telah membuang permata paling berharga dalam hidupnya hanya karena ambisi dan kesombongan yang buta. Dan sekarang, ia harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, merenungkan semua kesalahan yang pernah ia perbuat, tanpa ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Ya.